2014 bulan Oktober, kita kemudian berdiskusi panjang hari demi hari dan memutuskan kemudian untuk mendirikan PSI. Teman-teman mengusulkan agar kita menemui Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi untuk memilihkan logo buat kita, meminta Pak Jokowi untuk memberikan nama untuk partai kita. Saya bilang sama mereka semua, memangnya kalian siapa? Tiba-tiba datang akan bikinkan partai buat Pak Jokowi, saya bilang. Pak Jokowi baru saja dilantik sebagai presiden, tentu dia akan lebih memprioritaskan waktu dan pikiran dan energinya untuk bangsa ini, untuk memulai membangun negara ini. Terus kita tiba-tiba datang atas mimpi besar kita, minta dia memikirkan logo buat partai kita, memikirkan nama buat partai kita. Saya rasa sih kalian terlalu kepedean, saya bilang. Sudahlah, saya oke kita bikin partai, tapi kita bikin sendiri saja logonya, kita tentukan sendiri saja namanya, kita buktikan dulu bahwa kita bisa membangun partai. Baru kalau partai ini bisa mengikuti pemilu, baru kalau partai ini mulai dipercaya oleh masyarakat, bolehlah saat itu kita mengganggu Pak Jokowi. Saya sampaikan seperti itu. Dan itu terjadi. Kita kemudian nekat pilih logo yang menurut kita mungkin saja suatu waktu Pak Jokowi berkenan. Karena saya sampaikan juga, kalau nanti Pak Jokowi sudah jatuh hati sama PSI dan agak kurang srek sama logonya, saya rasa juga bukan masalah penting mengganti logo itu. Kan ini bukan kitab suci yang tidak boleh diamandemen. Dan hari ini itu terbukti kita punya logo yang begitu bagus. Kita punya logo yang luar biasa dengan tagline Super TBK. Karena betul-betul hari ini partai kita adalah partai Super TBK. Tadi saya mengawali sekilas dengan menjelaskan komposisi Dewan Pembina yang datang dari ketua umum yang terpilih melalui e-voting. Kemudian yang ketua umum tersebut menunjuk sekjennya, menunjuk kepengurusannya, dan kemudian menempatkan ketum dan sekjen sebagai bagian dari Dewan Pembina. Dewan Pendiri sebagai penghargaan terhadap sejarah adanya partai ini hanya bisa mengirimkan 2 nama untuk 5 tempat itu. Artinya apa? Kami, inisiator dan pendiri ini, tidak langsung menjadi mayoritas di Dewan Pembina. Ketika kami mengirimkan 2 nama di Dewan Pembina, siapapun yang terpilih nanti mengirimkan 2 nama ketum dan sekjen di situ, artinya ada 4 dan tambah 1 yang bisa siapa saja yang menjadi pemenang dengan suara perolehan terbesar untuk ketua provinsi, maka 5 ini tentu akan lebih dominan. Kekuasaan itu ada pada ketua umum dan sekjen. Karena anggota Dewan Pembina kelima adalah bawahan dari Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kalau di masa-masa yang lalu kita dikatakan, percuma jadi ketua umum PSI, nggak ada kekuasaannya, semua kekuasaan di Dewan Pembina. Hari ini statement yang disampaikan oleh semua pihak itu kita batalkan dengan perubahan ADART ini. ADART yang akan kita sahkan hari ini, yang akan kita kirimkan untuk pengesahannya ke Kementerian Hukum dan HAM adalah ADART yang akan menjadi inspirasi untuk pendirian partai yang demokratis berikutnya di negara ini. Kalau ada partai yang mengaku sebagai partai yang terbuka, partai yang dimiliki oleh publik, saya rasa tidak akan ada yang bisa menandingi keterbukaan kita sebagai partai hari ini. Siapapun saudara-saudara sekalian yang datang paling belakangan pun di partai ini, bisa untuk menjadi ketua umum partai PSI di masa-masa yang akan datang. Di masa setelah waktu ini. Saudara-saudara sekalian, gagasan ini datang justru dari salah satu kandidat, yaitu Mas Kaisang Pangarep.
Bayangkan, dia yang tidak perlu harus bertarung justru menawarkan gagasan untuk mengambil resiko bahwa bisa saja dia dikalahkan dalam pemilihan. Jadi kebesaran hati dari seorang anak muda seperti Mas Kaisang ini yang harus menjadi keteladanan bagi kita yang berada di partai ini. Jiwa kita, hati kita harus seperti Mas Kaisang. Punya keluasan hati, punya keberanian untuk maju bersama. Walaupun tadi di ruangan holding room, agak sedih juga saya ketika mendengar cerita salah satu kandidat, betapa menderitanya dia menjalani proses campaign ke daerah-daerah. Ya monggo datang, tapi kami akan tetap memilih Mas Kaisang. Jadi siapapun yang akan terpilih nanti, tolong di antara bertiga kandidat itu harus tetap bersama-sama membangun partai ini. Tidak ada yang boleh dilupakan dalam kebersamaan kita. Saudara-saudara sekalian, udah kepanjangan ya. Sedikit saja lagi. Hari ini dan ke depan, sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai Indonesia, kita sebenarnya sekali lagi harus bersyukur bahwa negara yang nyaris terbelah dalam 2 kali pemilu, 2014 dan 2019, akhirnya karena kedewasaan tokohnya, kedewasaan kandidatnya, kemudian bisa menyatu kembali. Saudara-saudara mungkin ingat, setelah pemilu 2014, kita selalu mencemooh di antara saudara-saudara kita sendiri. Satu kelompok bilang itu grupnya cebong. Satu kelompok bilang itu kampret. Luar biasa imajinasi para haters tersebut. Saya nggak pernah kebayang cebong sama kampret bisa berseteru. Tapi itu terjadi. Bang Ade yang mengalami juga sebagai cebong, masuk rumah sakit dengan sekian belas jahitan. 2014 suasana kebatinan bangsa Indonesia ketika itu betul-betul suasana yang terbelah. Kemudian kita pikir itu sudah usai. Pemilu 2019 makin terbelah kita. Kebencian di antara kita kemudian luar biasa sekali. Dan banyak pengamat mengatakan ini adalah embrio gagalnya Indonesia sebagai sebuah negara besar. Gagalnya mimpi Indonesia 100 tahun. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang diberikan keteladanan oleh Mas Kaisang tadi, kita juga mendapatkan keteladanan dari 2 tokoh yang bertarung tersebut. Hari ini harus kita sampaikan terima kasih kita sebagai bangsa kepada Pak Joko Widodo, kepada Pak Prabowo Subianto. 2 anak Indonesia yang bertarung, saling menyakitkan, saling meniadakan. Namun mereka kemudian dengan jiwa besar, atas kecintaannya kepada negara ini, duduk bersama. Bayangkan seorang Pak Prabowo yang dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi, bersedia menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bayangkan juga seseorang yang disakiti, dikatakan cebong, Pak Joko Widodo, dan memenangkan pemilu 2 kali. Tetap punya kerendahan hati dan kebesaran hati untuk mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi kalau ada orang mengatakan bangsa kita punya martabat, punya harkat, punya karakter kuat, saya rasa kita harus percaya itu. Bahwa mungkin saja ada sebagian yang buruk, tapi juga
banyak sekali dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian gak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. 0,5%, 0,3%. Saya ingat sekali Februari 2023, 3 lembaga survei bersamaan merilis hasilnya, posisi kita di bawah 0,5. Ada yang 0,3, ada yang 0,2, ada yang 0,4. Bayangkan waktu kita begitu pendek dan kita hanya punya modal 0, jadi tidak ada pilihan ketika itu. Dengan cara apapun, kalau perlu saya bilang pada Grace, nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada dia. Nangislah Grace, saya bilang. Untungnya berkat kegigihan Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, Isyana Bagus Oka, kasihan juga Pak Jokowi pada kita. Walaupun kemudian kita mengalami penderitaan batin yang cukup panjang, dari bulan Maret 2023 kita diberikan harapan setengah palsu oleh Mas Kaisang. Raja Juli Antoni, Mas Kaisang, saat itu kalau update ke saya hampir setengah menangis. Gak bisa dihubungin bang. Udah di WhatsApp, udah dibaca tapi nggak dibalas-balas. Kira-kira itu yang terjadi dalam perjalanan kita sampai hari ini. Rasanya saya juga sudah mulai merasa kepanjangan dan mulai merasa cukup juga.